teko, ato teko, ning gua Kiskendha. Dalane munggah mudhun, Sugriwa supeli musuh raksasa. Ato teko, ning gua Kiskendha. Dalane munggah mudhun, Sugriwa supeli musuh raksasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati dan yang saya sayangi dan saya banggakan, teman-teman peserta lomba bercerita. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Perkenalkan, nama saya Fadila Jasmine Kurniawan. Lahir di Kulon Progo 11 November 2011. Saya bersekolah di MI Ma'arif Sendang, Kapanewon, Pengasih. Saya memiliki hobi menggambar dan mempunyai cita-cita ingin menjadi seorang dokter. Teman-teman, hari ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berasal dari daerah Kulon Progo, Yogyakarta, yang berjudul Asal-usul Gua Kiskendha, Kerajaan Manusia Berkepala Kertau. Cerita ini saya ambil dari buku cerita Ramesan Dongeng, penulis Raden Bambang Nursinggi SSN, penerbit Arindo Nusa Media, tahun 2016. Nah teman-teman, penasaran tidak dengan ceritanya? Simak ya ceritanya. Alkisah, pada zaman dahulu di pegunungan menoreh Kulon Progo terdapat sebuah gua yang bernama Gua Kiskendha. Gua Kiskendha merupakan kerajaan dua makhluk kakak beradik yang bernama Mahesasura dan Lembusura. Mereka adalah pemimpin berbagai binatang buas di daerah itu. Mereka memiliki tubuh yang tinggi dan besar, berbadan manusia tetapi berkepala kerbau dan sapi. Mereka memiliki kesaktian yang amat luar biasa. Konon, jika salah satu dari saudaranya meninggal, dia dapat hidup kembali setelah dilangkahi oleh saudaranya yang hidup. Mereka tidak akan mati jika salah satu dari saudaranya masih hidup. Justru akan membuatnya untuk hidup kembali. Pada suatu malam, Mahesasura bermimpi sedang duduk di pelaminan bersama Dewi Tara, putri Sang Batara Indra di negeri Kayangan. Keesokan harinya, dengan tekad yang kuat, Mahesasura berniat ingin mewujudkan mimpinya itu. Apapun yang terjadi, ia harus mewujudkannya. Kemudian, ia menyuruh sang adik Lembusura untuk melamarkan Dewi Tara untuknya. Pada awalnya, Lembusura telah memperingati Mahesasura bahwa hal tersebut tidak mungkin akan terjadi. Namun, Mahesasura tetap bersikeras untuk mewujudkan mimpinya itu. Tak dapat berkata lagi, Lembusura segera pergi ke Kayangan dan menemui para dewa. Benar saja dugaannya. Setelah sampai di negeri Kayangan, lamaran itu langsung ditolak oleh para dewa. Mendengar kabar buruk tersebut, Mahesasura marah. "Aku tidak terima. Awas saja, aku harus memberi pelajaran kepada mereka," amuk Mahesasura. Bergegas, ia mengajak sang adik Lembusura untuk menyerang tanah Kayangan. Sesampainya di tanah Kayangan, mereka langsung mengamuk. Tak satu pun para dewa yang mampu mengalahkan mereka. Pada akhirnya, mereka berhasil membawa Dewi Tara ke bumi dan berniat untuk menikahinya. Dewi Tara pun hanya bisa pasrah karena
kekuatannya tak sebanding dengan Mahesasura dan Lembusura. Setelah Dewi Tara dibawa ke bumi oleh Mahesasura dan Lembusura, para dewa di negeri Kayangan bermusyawarah bagaimana mereka mampu membawa Dewi Tara kembali ke Kayangan. Akhirnya mereka bersepakat untuk mempergunakan kesaktian Aji Pancasona yang hanya dapat dipakai oleh orang yang berhati luhur, berhati suci, dan bisa mengendalikan hawa nafsu. Mereka pun bersepakat untuk menumpahkan kesaktian Aji Pancasona kepada Subali, putra Resi Gotama yang sedang melakukan pertapaannya selama bertahun-tahun di Surya Pringga. Tanpa berpikir panjang, Batara Guru segera menemui Subali dan memberikan tawaran yang diikuti oleh perintah. Wahai Subali, aku akan mengabulkan segala permintaanmu. Namun dengan syarat kau harus menumpas angkara murka yang bersemayam di tubuh Mahesasura dan Lembusura. Dan bawalah Dewi Tara kembali ke Kayangan. Ujar Batara Guru kepada Subali. Merasa tertarik dengan tawaran yang diberikan, Subali pun menyanggupinya. Dengan segera Batara Guru memberikan kesaktian Aji Pancasona kepada Subali dan berpesan untuk mempergunakan kesaktian Aji Pancasona hanya untuk misi perdamaian. Subali pun mengangguk tanda setuju. Setelah menerima kesaktian Aji Pancasona, ia mengajak adiknya Sugriwa untuk membantunya menyerang Mahesasura dan Lembusura. Segeralah mereka turun ke bumi. Tak selang lama, Subali dapat merampas Dewi Tara dari tangan Mahesasura dan Lembusura. Dibawalah Dewi Tara ke depan mulut gua dan menyuruh adiknya Sugriwa untuk menjaganya. Sebelum Subali menginjakan kaki ke dalam gua, ia berpesan kepada adiknya, "Wahai adikku, jagalah Dewi Tara di sini. Jika nanti darah yang mengalir dari dalam gua berwarna merah, maka akulah memenangi pertarungan tersebut. Namun, jika nanti darah yang mengalir dari dalam gua berwarna putih, maka akulah yang kalah. Dan segeralah kau tutup mulut gua ini dengan batu besar." Dengan segera, Subali masuk ke dalam gua dan terjadilah pertarungan sengit antara kakak beradik yang sakti itu dengan Subali. Dengan Aji Pancasona, Subali dapat menghempaskan Mahesasura. Namun, ia terkejut ketika Mahesasura kembali bangkit setelah dilangkai oleh Lembusura. Subali terkejut dengan kesaktian keduanya. Ketika Subali berhasil membinasakan Mahesasura, maka sang adik melangkai dirinya dan Mahesasura dapat hidup kembali. Subali memutar cara bagaimana dirinya mampu mengalahkan Mahesasura dan Lembusura. Subali yang bertubuh kecil kemudian menggunakan kesaktian Aji Pancasona untuk mengubah dirinya menjadi besar, sebesar tubuh Mahesasura dan Lembusura. Tanpa berpikir dua kali, ia segera memegang tanduk yang terdapat di kepala Mahesasura dan Lembusura dan membenturkannya hingga pecah bercucuran darah merah yang bercampur dengan otak yang berwarna putih mengalir keluar gua. Sugriwa yang melihat kedua warna darah merah bercampur darah putih pun terkejut. Ia mengira kakaknya telah tewas bersama salah satu dari musuhnya. Ia pun segera mengambil batu besar dan menutupi mulut gua dengan batu besar. Lalu membawa Dewi Tara kembali ke Kayangan. Sesampainya di negeri Kayangan, mereka disambut dengan penuh sukacita oleh para dewa. Para dewa memberikan hadiah kepada Sugriwa yang telah berhasil membawa Dewi Tara kembali ke Kayangan. Hadiah tersebut adalah menjadi suami dari Dewi Tara. Pada awalnya, Sugriwa merasa tidak pantas menerima hadiah tersebut karena sejatinya kakaknya lah yang berhasil merampas Dewi Tara dari tangan Mahesasura dan Lembusura. Namun, karena ia yakin kakaknya telah tewas,
Maka Sugriwa menerima hadiah tersebut dan pesta pernikahan di antara keduanya pun dilaksanakan. Di lain sisi, Subali yang baru saja menghempaskan Mahesasura dan Lembusura terkejut melihat pintu gua sudah tertutup dengan batu besar. Merasa dikhianati oleh adiknya, ia segera menendang batu besar tersebut hingga hancur berkeping-keping. Kemudian Subali mencari Sugriwa ke negeri Kayangan. Sesampainya di negeri Kayangan, ia justru disodorkan oleh pernikahan Sugriwa dengan Dewi Tara. Ia tak mampu lagi menahan amarahnya. Ia segera menghajar Sugriwa dan berujung pada pertarungan sengit di antara keduanya. Walaupun sang ayah ada di tempat itu, Resi Gotama tak melerai kedua anaknya tersebut. Saat dirasa amarah kedua anaknya mulai reda, Resi Gotama meminta penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mendengar penjelasan dari Subali, justru Resi Gotama marah kepada Subali. Ia merasa malu karena anaknya mengaku berdarah putih. Karena sifat ketakaburan putranya itu, ia mengutuk Subali. Kelak ia akan mati di tangan Prabu Rama Wijaya. Walaupun sempat terjadi kericuan di pernikahan Sugriwa, ia tetap mendapatkan restu untuk tetap menikah dengan Dewi Tara. Setelah keduanya mengikrarkan sumpah pernikahan di hadapan para dewa, Sugriwa memberikan hadiah kepada sang permaisurinya sebuah kerajaan yang terletak di Gua Kiskendha yang diberi nama Kerajaan Pancawati. Seperti itulah kisah di balik Gua Kiskendha yang menjadi salah satu cerita rakyat di daerah Kulon Progo, Yogyakarta yang berkaitan dengan mitologi. Baiknya, jika ingin menengok kisah tersebut, dapat mengunjungi Gua Kiskendha dan nikmati teater artistik yang tergambar dari relief pada stalagtit gua dan menjadi salah satu objek wisata di daerah Kulon Progo, Yogyakarta yang sering dikunjungi. Nah teman-teman dan Dewan Juri yang saya hormati, seperti itulah kisah di balik Gua Kiskendha, kerajaan manusia berkepala kerbau. Terletak di Dusun Sukomoyo, Desa Jatimulyo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Terletak di ketinggian kurang lebih 800 meter dari permukaan laut dan menjadi salah satu objek wisata di daerah Kulon Progo, Yogyakarta yang sering dikunjungi. Demikianlah akhir dari kisah asal-usul Gua Kiskendha, kerajaan manusia berkepala kerbau. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah bahwa seseorang tidak boleh memiliki sifat takabur, seperti sifat ketakaburan Subali yang mengaku berdarah putih. Akibatnya, ia mendapat kutukan dari sang ayah dan gagal mempersunting Dewi Tara. Dan sifat ketakaburan Mahesasura yang mengaku dirinya lah yang paling sakti di jagat raya. Akibatnya, ia pun tewas dengan Aji Pancasona melalui tangan Subali. Teman-teman, terima kasih telah mendengarkan ceritaku. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.